Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selan Nursani Lestari dari kelas ESY 20 DHP. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas muslim dapat ditemukan di Burma, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama di dunia. Sehingga hampir seluruh agama, terutama agama besar, pernah singgah dan mendapat pengaruh di beberapa tempat di kawasan ini, termasuk agama Islam. Bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penduduk muslim terbesar ada di kawasan Asia Tenggara. Saat ini ada sekitar 240 juta muslim di Asia Tenggara atau sekitar 42% dari jumlah populasi penduduk Asia Tenggara. Jumlahnya sekitar 25% dari total penduduk muslim dunia yang berjumlah 1,57 miliar jiwa. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan bangsa Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Nah, teman-teman, selanjutnya itu mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Penyebaran Islam di Asia Tenggara sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang abad 618 sampai 907, Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai 14 dan dinasti Umayyah abad 660 sampai 749. Mulai abad ke-7 dan ke-8, abad ke-1 dan abad ke-2, orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Pada masa pemerintahan Taisung pada abad 627 sampai 650, kaisar kedua dari dinasti Tang telah datang 4 orang Muslim dari Jazirah Arab. Yang pertama bertempat di Canton, Guangzhou, yang kedua menetap di kota Zhou, yang ketiga dan yang keempat bermukim di Guangzhou. Nah, karena itulah sampai sekarang kaum muslim Cina membanggakan sejarah perkembangan Islam di negeri mereka. Islam di negeri mereka yang dibawa langsung oleh sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sendiri sejak abad ke-7 dan sesudahnya makin banyak orang muslim berdatangan ke negeri Cina, baik sebagai pedagang maupun mubalik yang secara khusus melakukan penyebaran Islam. Menurut Ukajandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara berkembang melalui 6 jalur, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Selanjutnya itu sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia. Menurut Azumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Yang kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali.
yang sekarang disebut dengan Bangladesh. Nah, pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasaan kerajaan. Kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut dengan bottom up dan pola kedua biasa disebut dengan top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Sejak membuang kepercayaan animisme dan memeluk Islam, selama masa kerajaan Malaka, bangsa Melayu tak pernah berubah agama. Pengaruh Islam pun berakar dalam pada berbagai dimensi kehidupan Melayu. Barangkali tak semua mereka itu Muslim yang taat, tapi kesetiaan, nilai-nilai, keyakinan, dan sentimen Islam selalu hadir menembus kebudayaan Melayu, serta sistem nilai dalam berbagai tingkat kekentalan Islam telah menjadi bagian yang menyatu dengan identitas nasional, sejarah, hukum, entitas politik, dan kebudayaan Melayu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Islam dianggap sebagai komponen utama budaya Melayu dan sebagai unsur utama identitas Melayu. Nah, selanjutnya itu sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Di Brunei sendiri, Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan. Sebagaimana tercantum dalam batu Tarsila atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Brunei mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan kelima, Nahkoda Ragam, yang bergelar Sultan Bolkiah. Ia berhasil menaklukkan seluruh Borneo sampai bagian utara Luzon, Kepulauan Filipina. Nah, selanjutnya itu Republik Singapura adalah sebuah negara kota di Asia Tenggara yang terletak di penghujung semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Johor Malaysia dan Kepulauan Riau Indonesia. Mayoritas penduduk Singapura yaitu 74,1% adalah Cina dengan minoritas suku Melayu yaitu 13,4% dari seluruh jumlah penduduk. Muslim hanya berjumlah lebih kurang 15% dari seluruh jumlah penduduk, yang mana sekitar 13,4% di antara yang memeluk Islam itu adalah etnis Melayu dan lainnya berasal dari Pakistan, India, dan Arab. Sisanya terdiri dari 61% penganut Buddha, Konghucu 14,6%, Kristen 4%, Hindu, dan lain-lain sisanya. Sebagian besar etnis Melayu menganut mazhab Sunni. Muslim yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika menganut mazhab Maliki. Muslim India dan Turki menganut mazhab Hanafi, sementara Muslim Saudi Arabia menganut mazhab Hambali. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Patani Raya atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik. Karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep, Mahanakhon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah, sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Selanjutnya, Myanmar. Myanmar dahulu bernama Burma, luas wilayahnya sekitar 678 km kubik. Kaum muslimin pada umumnya tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar bagian barat. Daerah ini berbatasan dengan Bangladesh. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Pada tahun 686 Hijriah, Muslim Tartar, bangsa Mongol, menginvasi Burmania melalui Cina dan berhasil melengsarkan rajanya serta memberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Sebagian masyarakat masuk Islam dan sebagian lainnya memeluk agama Buddha.
tatkala Suja, saudara Aurangzeb, penguasa Imperium Mughal di Hindustan, melarikan diri ke Burmania. Mereka berbaur dengan para penduduk sambil menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, Islam tiba di Kamboja pada abad ke-10 hingga abad ke-11. Sebagian besar etnis Cham memeluk Islam pada abad ke-16 hingga abad ke-17, menjelang jatuhnya kerajaan Champa. Menjelang jatuhnya kerajaan Champa, mereka pergi ke daerah lain yaitu Malaysia dan Indonesia serta Tiongkok. Namun, terdapat juga etnis Cham di Kamboja dan mereka adalah Muslim. Etnis Cham juga memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di Kamboja. Mereka mempunyai hubungan yang turun-temurun dengan Raja Kamboja. Mereka juga bergabung dengan entitas Muslim Melayu yang telah tiba di Kamboja pada abad ke-13. Sebelum terjadinya Khmer Merah, komunitas Muslim Kamboja kebanyakan terdiri dari orang Cham yang berasal dari kerajaan Champa yang berlokasi di Vietnam yang runtuh pada tahun 1740. Kaum Cham merupakan orang asli Asia yang dimualafkan oleh perajin dari Timur Tengah dan India. Mereka berimigrasi dalam jumlah besar ke Kamboja pada abad ke-15. Selain mereka, terdapat juga etnis Melayu dan Muslim Malaysia yang datang ke negara tersebut pada abad yang sama. Sekian penjelasan saya tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.